Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dalam kesempatan ini, saya akan membacakan satu cerita dari buku saya yang berjudul Kumpulan Dongeng Dua Musim dari Dunia Hewan. Adapun cerita yang akan saya bacakan adalah yang berjudul Persembunyian Gabus. Gabus tinggal di kolam kecil pinggir sawah. Dia bersahabat dengan burung bangau. Setiap hari, bangau selalu mendatangi kolam itu untuk mencari makanan. "Selamat datang, bangau. Adakah cerita baru lagi untukku?" tanya Gabus gembira. "Maaf, Gabus. Aku sedang tidak enak badan," jawab bangau serak. "Oh, lupakan permintaanku. Sekarang kamu makan, lalu cepat pulang." Keesokan hari dan seterusnya, bangau tidak datang lagi menemui Gabus. Dia demam tinggi dan tenggorokannya sakit sampai tidak bisa bicara. Bangau harus istirahat total supaya cepat sembuh. Lihat bangaunya sedang istirahat ya. Akhirnya, sebulan kemudian, bangau pun sembuh. Hore! Kini waktunya dia beraktivitas lagi. Sekarang, wajah bangau sudah berseri-seri. Dia pun sudah tidak sabar untuk bertemu sahabatnya si Gabus. Aneka cerita sudah bangau siapkan. Bangau yakin Gabus juga tidak sabar menunggu dirinya. Bangau lalu terbang menuju kolam kecil. Tapi begitu sampai di sana, bangau sangat terkejut. Kolam itu telah berubah menjadi lumpur yang mulai mengering. "Gabus, Gabus," panggil bangau sampai suaranya serak. "Aduh, kemana ya?" Saat capung terbang ke arahnya, bangau langsung bertanya, "Aku tidak tahu. Sampai aku di sini, kolam sudah mengering," jawab capung. Karena kerbau sering berkubang di dekat rumah Gabus, bangau kemudian mendatanginya. "Oh, aku tidak tahu bagaimana nasib Gabus. Sejak kubanganku kering, baru sekarang aku kesini lagi," jelas kerbau kemudian. Bangau pun bersedih. Ia yakin tidak bisa berjumpa si Gabus lagi. Sebagai pengobat rindunya, bangau masih tetap mengunjungi kolam itu. Rindang pohon-pohon ditambah tiupan angin sepoi membuat bangau sering tertidur di sana. Burung bangau ya. Hingga suatu hari, ketika bangau terkantuk-kantuk, kupu-kupu datang mengabarkan sesuatu. Gabus berkata, saat kolam surut, dia akan tidur di dalam lumpur, di dalam tanah, sampai musim hujan tiba, kata kupu-kupu. Mendengar itu, bangau gembira sekali. Dia pun semangat menunggu sahabatnya. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, musim penghujan datang. Kolam yang dulunya kering sekarang terisi air kembali. Dan benar saja, Gabus kembali muncul. Setelah makan dan minum, Gabus kembali ceria. Dia pun bersiap-siap untuk mendengarkan cerita-cerita bangau kembali. Nah, itu cerita dari Persembunyian si Gabus. Untuk informasi pengetahuan adalah musim kemarau banyak tempat mengering, termasuk kolam-kolam kecil yang dihuni ikan seperti gabus. Saat kolam mulai mengering, ikan gabus akan masuk ke dalam lumpur. Selama insangnya terus lembab, ikan gabus akan tetap bertahan dalam lumpur. Dan ketika musim hujan tiba, mereka akan muncul kembali ke permukaan. Itu saja cerita dari saya.
Semoga kalian terhibur ya. Dah.